Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem database kami, yaitu tentang database musik menggunakan Neo4j. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu Raka Sandio Rambani dengan NPM 2235 10641, dan saya yaitu Arif Rahman dengan NPM 2235 10071. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang database kami, yaitu industri musik merupakan salah satu sektor yang menghasilkan data dalam jumlah besar, baik dari lagu, artis, genre, hingga album yang terus berkembang seiring waktu. Informasi tersebut saling terhubung dan membentuk pola relasional yang kompleks. Seperti satu lagu dapat dinyanyikan oleh lebih dari satu artis, tergabung dalam suatu beberapa album, serta termasuk ke dalam beberapa genre. Relasi-relasi tersebut sulit diolah secara efisien menggunakan pendekatan basis data relasional tradisional karena kompleksitas dan fleksibilitas datanya. Nah, tujuan database musik kami di sini yaitu untuk mendesain dan mengimplementasikan dataset bertema musik menggunakan basis data grafik Neo4j. Lalu, untuk memodelkan data musik secara terstruktur dalam bentuk not dan relasi untuk mempresentasikan hubungan yang kompleks antar entitas. Lalu berikutnya untuk membangun visualisasi dan query-query analitik untuk mengekstraksi informasi penting dari data musik, seperti berkolaborasi antar artis, genre populer, dan keterkaitan antar lagu dan album. Lalu yang terakhir yaitu untuk menunjukkan keunggulan pendekatan graph database dalam kasus data yang kaya akan relasi dan konektivitas seperti pada industri musik. Berikutnya manfaat dari database yang kami buat ini. Adapun manfaat dari studi kasus ini antara lain yaitu adalah untuk pemahaman lebih baik terhadap data musik melalui representasi grafik yang lebih intuitif dan mudah dimengerti. Lalu berikutnya untuk memudahkan dalam eksplorasi dan analisis data relasional seperti menemukan artis dan paling banyak berkolaborasi, seperti genre yang paling dominan atau album yang memiliki banyak lagu. Lalu yang ketiga yaitu untuk peningkatan efisiensi query untuk data yang memiliki relasi kompleks dibandingkan dengan sistem basis data relasional konvensional. Lalu yang terakhir adalah sebagai model awal bagi pengembangan sistem rekomendasi musik berbasis grafik yang dapat diterapkan di industri hiburan atau layanan streaming digital. Lalu kami memiliki struktur node-nya yaitu seperti ini. Yang pertama adalah album. Kami menambahkan label album dengan properti ID album, album ID, album dan tahun dengan file CSV seperti ini. Bisa dapat dilihat. Lalu berikutnya yang kedua yaitu artis. Di sini kami menambahkan label artis dengan properti nama artis ID dan artis dengan file CSV seperti ini. Lalu berikutnya itu adalah struktur node pada genre. Di sini kami menambahkan label genre dengan properti genre ID dan genre. Lalu berikutnya kami menambahkan label lagu dengan properti lagu ID dan judul dengan file CSV seperti berikut. Lalu berikutnya yaitu region. Kami menambahkan label region dengan properti region ID dan region. Dan selanjutnya yaitu adalah tipe. Kami menambahkan label playlist dengan properti tipe ID dan tipe dengan file CSV seperti berikut. Lalu yang selanjutnya adalah relasi. Di sini relasi kami yang pertama itu adalah artis. Artis ini merupakan relasi yang menghubungkan antara node artis dan node region. Ini yang berguna untuk mengelompokkan data artis sesuai dengan daerah dia berasal. Seperti ini. Lalu bergenre. Bergenre ini adalah relasi yang menghubungkan antara node lagu dan genre, bertujuan untuk mengelompokkan lagu-lagu ke dalam genrenya masing-masing.
Selanjutnya adalah bertipe. Bertipe ini merupakan relasi penghubung antara not lagu dan tipe, yaitu playlist. Berfungsi untuk memasukkan beberapa lagu yang bisa jadi berbeda genre, namun memiliki vibes musik yang sama. Contohnya, playlist untuk belajar atau untuk bekerja. Berikutnya yaitu adalah masuk ke dalam. Masuk ke dalam ini merupakan relasi yang menghubungkan antara not lagu dan not album. Jadi pada relasi ini beberapa lagu akan dimasukkan pada album yang sesuai. Selanjutnya yaitu adalah relasi mengeluarkan. Relasi mengeluarkan ini adalah relasi yang menghubungkan antara not artis dan not album. Relasi ini membantu menghubungkan dan memasukkan beberapa album yang telah dibuat oleh artis tersebut. Dan relasi terakhir yaitu adalah relasi menyanyikan. Di sini relasi terakhirnya itu menyanyikan berfungsi untuk menghubungkan antara not artis dan not lagu, bertujuan untuk mengelompokkan lagu-lagu yang telah dinyanyikan oleh artis tersebut. Selanjutnya itu adalah graph note dan relasi yang terbentuk. Di sini graph note dan relasi yang terbentuk kami buat itu sebagai berikut. Yang tersedia, relasi yang terbentuk, dan semua properti yang ada di dalam database seperti ini. Node-nya ada 6 dengan data 165 data. Yang pertama itu ada album, artis, genre, lagu, playlist, dan region. Lalu berikutnya adalah relationship types. Di sini relationship types kami ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan nama adalah artis, bergenre, bertipe, masuk ke dalam, mengeluarkan, dan menyanyikan dengan banyak data yaitu adalah 443 data. Lalu yang terakhir yaitu property key. Property key di sini kami ada banyak. Yang pertama itu adalah album ID, artis ID, genre ID, judul lagu ID, nama artis, region ID, tahun, tipe, dan tipe ID. Berikutnya adalah tampilan dari seluruh not yang ada. Di sini seluruh not adalah gabungan dari semua not yang ada. Terbentuk hingga 165 jumlah data. Seperti pada gambar di sini. Ada 165 data. Lalu pada not album. Di sini not album adalah not yang berisikan nama album yang berjumlah 31 data. Selanjutnya ada not artis. Not artis ini adalah not yang berisikan nama artis yang ada dalam database dengan berjumlah 24 data. Selanjutnya yaitu not genre. Di sini not genre ada berjumlah 4 data. Dan not lagu. Di sini not lagu adalah not yang berisikan data-data lagu yang ada di dalam database. Dalam not ini terdapat 98 data. Lalu ada not playlist. Di sini not playlist diberisikan tipe-tipe lagu berbeda dari genre, isinya adalah kelompok lagu yang sejenis dalam hal nada dan beat. Not ini berisikan sebanyak 6 data. Lalu ada not region. Not region ini hanya berjumlah 2 data, yaitu berfungsi untuk membedakan antara artis internasional dan nasional. Lalu berikutnya ada relasi. Not relasi di sini seperti pada gambar di sini. Dan not bergenre seperti ini. Ada sebanyak ini datanya. Lalu ada not relasi bertipe. Sebanyak ini datanya yang telah kami buat. Lalu ada not relasi masuk ke dalam. Ada sebanyak ini datanya. Dan not relasi mengeluarkan. Ada sebanyak ini datanya. Lalu not relasi menyanyikan. Dan hanya itu saja not relasi yang kami miliki dari database musik tersebut. Lalu berikutnya adalah melakukan pengetesan dengan Cypher. Di sini kami melakukan pengetesan dengan query Cypher, yaitu yang pertama untuk menampilkan 10 lagu beserta nama artis yang menyanyikannya. Di sini contoh dari query Cypher yang telah kami lakukan, tampilannya dengan output seperti ini. Dia akan menampilkan judul lagu dan nama artis. Seperti contoh, judul lagunya itu adalah Perfect dengan nama artis Ed Sheeran. Lalu
kami mencoba untuk melakukan query cipher hitung jumlah lagu per genre. Di sini telah kami coba dan menampilkan output seperti ini dengan genre dan jumlah lagu. Contohnya seperti genrenya itu adalah pop dan jumlah lagu dari genre pop itu ada 67 data. Berikutnya, kami melakukan query cipher tampilan semua album beserta artis yang mengeluarkannya. Nah, di sini dia menampilkan output seperti album dan artis dengan contoh data yaitu albumnya itu dari Ed Sheeran dengan artis Ed Sheeran. Lalu kami juga melakukan pengetesan query cipher untuk menampilkan semua artis dan jumlah lagu yang mereka nyanyikan. Terlihat di sini outputnya yaitu adalah nama artis dan jumlah lagu. Contohnya nama artisnya itu Bruno Mars dengan jumlah lagu yang dia bikin itu adalah 9. Lalu yang terakhir yaitu kami mencoba query cipher untuk menampilkan album beserta jumlah lagu yang ada di dalamnya dengan output nama album dan jumlah lagu. Seperti contoh, nama albumnya itu seperti seharusnya dengan jumlah lagu adalah 6. Lalu berikutnya adalah visualisasi dengan Popoto dan menambahkan crowd, yaitu create, read, update, dan delete. Nah, dapat dilihat seperti ini codingan yang kami buat. Yang pertama ada pada index.html. Seperti ini, kami menambahkan beberapa yang telah sesuai dengan crowd, yaitu adalah mode update, mode create, dan mode delete. Lalu codingan berikutnya masih pada index.html. Lalu selanjutnya kami juga menambahkan value. Lalu ada pada style.css di sini kami menambahkan style untuk tampilan dari aplikasi yang telah kami buat. Di sini dapat dilihat codingannya seperti ini untuk tampilan dari dan warnanya. Dan berikutnya itu adalah output dari Popotonya itu. Output dari Popotonya itu ada dua not utama, yaitu lagu dan artis. Dan ada 3 dari lagu dan 2 dari artis, yaitu playlist, genre, dan album. Lalu artis ada album dan dapat dilihat seperti ini, region. Berikutnya ada crowd. Di sini kami dapat dilihat tampilan dari codingan kami tadi. Ada kolom cari ID lagu dan tombol cari. Lalu ada kolom judul lagu dan kolom ID lagu, dan ada fitur tombol yaitu simpan dan tampilkan semua. Dan terakhir ada di paling bawah yaitu ada 3 mode update, mode create, dan mode hapus lagu. Nah, pada lagu di sini penjelasannya yaitu, pada cari lagu dalam fitur tersebut kita bisa mencari lagu dengan menggunakan ID dari lagu tersebut, yaitu serlagu constraint. Setelah mencari salah satu lagu, sistem akan menampilkan info lagu yang kita cari tersebut. Seperti contoh di atas, kita mencari lagu dengan constraint L60 dan menampilkan lagu dengan judul apa mungkin. Seperti ini. Lalu pada mode create atau mode menambahkan, mode create ini merupakan fitur yang berfungsi untuk membuat data lagu baru. Sebagai contoh di sini kita akan membuat data baru dengan constraint L99. Dengan itu caranya pertama tekan menu mode create dan akan menampilkan pop-up seperti berikut. Nah, lalu tekan OK saja, dan nanti di sini kita akan disuruh untuk mengetikkan lagu dan ID lagu. Nah, masukkan data tadi yang baru dengan mengisi judul lagu dan ID-nya, lalu tekan simpan. Lalu jika pesan berikut sudah masuk, artinya kita sudah berhasil menambahkan lagu. Pesan pop-up-nya seperti ini.
Lalu tampilan dari mode create tadi, jika kita cari datanya, tampilan sebelumnya itu seperti ini, dia belum tertambah. Nah, jika sudah kita create tadi, sudah kita simpan, lalu dia akan menampilkan datanya atau tersimpan. Dan yang ketiga yaitu ada fitur mode update. Mode update di sini pertama-tama caranya itu adalah tekan mode update, menu mode update itu, lalu setelah muncul pesan seperti di bawah ini, maka masukkan ID lagu yang kita akan mengubah judulnya atau kita ingin edit. Mode update ini sama seperti kita ingin mengedit lagu. Nah, di sini kita merubah lagu yang berjudul tes tadi yang baru kita tambahin baru saja. Lalu setelah kita tekan simpan yang telah kita edit tadi, maka dia akan akan terupdate seperti ini. Ya, dan yang sebelumnya itu seperti tadi. Lalu yang terakhir yaitu adalah mode fitur hapus lagu. Di sini kita akan mencoba hapus lagu, caranya hampir sama seperti sebelumnya. Dan kita akan menghapus lagu yang tadi tes dengan ID lagu L99. Maka jika sudah kita lakukan hal seperti yang tadi, seperti ini, kita hapus dan kita simpan, maka outputnya di saat kita ingin mencari lagu, data lagu, maka dia sudah terhapus. Yang tadi dengan ID lagu L99 sudah tidak ada, hanya sampai L98. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai aplikasi database yang kami buat ini untuk tugas besar UAS kami. Mungkin hanya itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.